Apa? Terdengar jeritan dan jeritan yang silih berganti. Murong Yu dengan jelas melihat semua orang di keluarga Li dihujani petir merah, satu demi satu berhamburan menjadi debu. Namun, bahkan di keluarga Mo yang telah bersiap sejak lama, ada lebih dari selusin ahli dunia bawah yang terlambat untuk menyerah, dan dihujani serta dibunuh oleh petir merah. Wus, sesosok tiba-tiba naik ke langit dari tempat petir merah dihujani. Sebelum Murong Yu dan yang lainnya sempat bereaksi, sosok ini dengan cepat menghilang dari kesadaran mereka. Mo Ming, aku teringat kejadian hari ini oleh Li Xin. Suatu hari nanti, aku akan membiarkan keluarga Momu mati bersih, tak seorang pun tersisa. Sebuah suara yang sangat getir datang dari kejauhan, membuat orang-orang ketakutan. Itu adalah Li Xin, dia tidak terbunuh oleh petir merah. Wajah Mo Ming dan yang lainnya langsung muram. Awalnya, mereka jelas melihat Li Xin dan yang lainnya telah dihujani dan dihancurkan oleh petir maut merah yang mengerikan itu. Jika ia tahu Li Xin tidak terbunuh oleh petir itu, Mo Ming pasti akan mengambil tindakan dan menghabisi Li Xin sepenuhnya. Namun, ia tak menyangka vitalitas Li Xin begitu mengerikan, bahkan petir merah yang mengerikan itu pun tak mampu membunuhnya. Wajah Murong Yu juga sedikit muram. Pasalnya, saat Li Xin pergi, ia jelas merasakan hasrat membunuh yang mengerikan menyelimuti dirinya. Kebencian yang kuat bahkan lebih mengejutkan, dan jiwanya bergetar karenanya. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kali ini pastilah Murong Yu dan Li Xin. Li Xin bukan orang bodoh, jadi mengapa ia tidak tahu bahwa pelakunya adalah Murong Yu? Dibandingkan dengan kebencian Mo Ming, kebencian terhadap Murong Yu bahkan lebih parah. Bisa dibayangkan Li Xin pasti akan membalas dendam pada Murong Yu. Namun, wajah Murong Yu sedikit muram, dan dia sama sekali tidak khawatir. Dia tidak bisa dijelaskan, dia punya urusan besar di sini. Selama masalah ini selesai, dia akan meninggalkan Scarlet Thunder Galaxy. Bagaimana jika Li Xin kuat saat itu? Tuan Kota, apakah kita ingin mengejar dan membunuh Li Xin? Mo King bertanya kepada Tuan Kota Mo Ming dengan suara rendah. Mata Mo Ming bersinar dengan cahaya dingin, dan akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Li Xin mungkin terluka parah, dan dia takut dia sudah pergi. Bahkan jika mereka masih bisa mengejar, tetapi anjing itu bisa melompati tembok dengan cepat, apalagi Li Xin. Begitu Li Xin menyerang balik, bahkan dia cukup berbahaya. Terlebih lagi, yang terpenting adalah Li Xin telah terluka parah. Selama ia mendapatkan harta karun di alam rahasia ini, kekuatannya akan meningkat. Sekalipun Li Xin telah pulih saat itu, ia bukan lagi lawannya. Bahkan, tidak ada ancaman sama sekali. Akibatnya, semua orang bergerak maju lagi. Tanpa keluarga Li yang mengikutinya, Murong Yu dan rombongannya maju dengan sangat mulus. Terlebih lagi, karena guntur kematian, berwarna merah, hampir tidak ada binatang buas yang kuat di alam rahasia ini. Oleh karena itu, mereka hanya perlu menghindari guntur kematian, berwarna merah yang muncul tanpa peringatan, dan tidak ada halangan. Mereka melaju lurus ke depan, dan setelah 3 hari, mereka akhirnya memasuki alam rahasia. Pada saat ini, sebuah kota bobrok muncul di hadapan mereka. Ini adalah kota yang berkali-kali lebih besar daripada kota tempat keluarga Mo berada. Meskipun cukup bobrok, kota ini cukup megah. Disinilah, gerbang, gunung kekuatan itu di zaman kuno dikatakan secara misterius. Semua orang berbaris dan memasuki kota kuno. Awalnya, semua orang sangat gugup, bahkan Murong Yu meningkatkan kewaspadaannya secara ekstrim. Namun, setelah sekian lama, tidak ada lagi guntur merah di kota kuno itu. Semua orang menghela napas lega, mengetahui bahwa kota kuno ini memiliki kekuatan untuk menahan guntur kematian merah. Baiklah, mari kita lakukan sendiri-sendiri. Harta yang kalian dapatkan adalah milik kalian. Mo Ming melambaikan tangannya, dan anggota keluarga Mo segera bubar. Kota kuno ini belum berkembang, dan pasti ada banyak harta. Sekarang, keberuntungan dan kekuatan adalah segalanya. Karena itu, tidak ada yang tinggal. Murong Yu, janjiku sebelumnya tidak berubah. Mo Ming menatap tajam ke arah Murong Yu, lalu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Murong Yu tersenyum tipis, dan bergegas ke jalan-jalan kota kuno. Murong Yu tidak akan meragukan apa yang dikatakan Mo Ming. Namun, harta yang bisa diambil pihak lain dan memberinya 1/10 pastilah harta yang paling umum. Akankah Mo Ming mengeluarkan harta terbaik? Karena itu, Murong Yu masih percaya pada keberuntungannya sendiri. Dalam wujud listrik, Murong Yu memasuki sebuah rumah besar yang bobrok. Saat ia masuk, sebuah tanda peringatan muncul di hatinya. Munculnya tanda peringatan itu membuat Murong Yu langsung berhenti, lalu mulai mengamati. Senyum pun langsung tersungging di wajahnya. Formasi dan larangan. Auzu.com rumah besar ini penuh dengan formasi dan larangan besar. Namun, karena fisiknya, larangan dan formasi ini tidak dipicu olehnya. Dengan pengetahuannya tentang formasi, ia dengan cepat merasakan formasi-formasi ini. Rumah itu telah lama rusak, dan Yuan Jing yang diberikan kepada formasi hampir habis. Sekalipun formasi itu diaktifkan, kekuatannya tidak besar, dan mustahil bagi Murong Yu. Karena itu, Murong Yu tidak terlalu memperhatikannya, dan mulai menggeledah rumah besar ini. Namun, ia kecewa, meskipun orang-orang sudah pergi ke lantai bawah, tidak ada harta karun yang tersisa.
Selanjutnya, Murong Yu mencari beberapa rumah. Sepertinya, orang-orang dari pasukan asli telah dievakuasi, dan semuanya kosong ketika mereka pergi. Oke, saat memasuki aula, hatinya diselimuti oleh aura yang kuat dan sangat berbahaya. Tubuh Murong Yu menegang, dan ia berbalik perlahan. Namun pada saat itu, sesosok tubuh juga bergegas masuk dari faksi pintu. Murong Yu, sungguh kebetulan. Sebuah suara riang terdengar di telinga Murong Yu. Mata Murong Yu sedikit menyipit dan tatapannya dingin. Orang ini persis si idiot yang mengejek Murong Yu begitu melihatnya. Saling berpandangan, diam-diam Murong Yu mengerang. Lawannya juga eksistensi tingkat pertama di alam penciptaan. Meskipun kekuatannya melawan langit, dia tetap bukan lawan si idiot ini. Dan aura pembunuh yang ganas yang menyelimutinya memberitahu Murong Yu bahwa si idiot ini benar-benar ingin membunuhnya. Tanpa sepatah kata pun, Murong Yu melangkah maju, hendak menghancurkan aula dan pergi dari sini. Namun, kecepatan Murong Yu lebih cepat, dan kecepatan lawannya juga lebih cepat. Sementara sosok Murong Yu bergetar, tangan besar lawannya telah melesat dan meraih Murong Yu dengan satu tangan. Tanpa perlawanan, Murong Yu ditangkap oleh lawannya. Bukankah kau sangat terpaksa? Bahkan petir, warna merah pun bisa dihindari. Mengapa kau tidak bisa menghindari seranganku? Mo Hong mencibir, membunuh. Entah kenapa, sejak melihat Murong Yu, ia menjadi sangat kesal. Di alam rahasia, Murong Yu bahkan lebih menjadi pusat perhatian, sepenuhnya menyembunyikan cahayanya. Bahkan penguasa kota pun tampak menyukainya, yang membuatnya semakin ingin membunuh Murong Yu. Karena itu, setelah semua orang pergi, ia kembali lagi dan akhirnya berhasil menyusulnya. Meskipun tertangkap oleh lawan, Murong Yu tidak panik, dan wajahnya tetap tenang. Apa yang kau inginkan? Kau ingin membunuhku. Tanpa aku yang memimpin, kau tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia rahasia ini. Dan begitu kau tertangkap oleh penguasa kota, kau pasti akan mati juga. Tatapan, Mo Hong memancarkan niat membunuh dan amarah yang mengerikan. Kata-kata Murong Yu membuat api kecemburuannya semakin membara. Tidak apa-apa, selama aku menguasai metode prediksi guntur kematian, warna merah, penguasa kota tidak akan menyalahkanku. Lagi pula, penguasa kota juga menghormatiku untuk ini. Mo Hong mencibir, dan roh suci yang besar itu hendak menembus ruang jiwa, memeriksa ingatan Murong Yu. Namun saat ini, ia melihat warna bercanda di mata Murong Yu. Perasaan ada yang salah muncul di hati Mo Hong. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, ia merasakan sakit yang tajam di jiwa dan tubuh dagingnya. Boom! Setelah suara teredam, seluruh jiwanya hancur berkeping-keping. Bahkan tubuh, dagingnya, terpotong dua oleh sebuah elemen. Kau, Mo Hong terkejut. Murong Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melancarkan serangan jiwa untuk menghancurkan masa lalu dengan dahsyat. Ia baru menyerah setelah jiwa Mo Hong terpotong menjadi bubuk. Dasar idiot. Murong Yu mengangkat tangannya dan mengingat pecahan senjata yang telah membelah Mo Hong menjadi dua bagian, lalu dengan cepat menghancurkan tubuh Mo Hong. Begitu saja untuk pembangkit tenaga listrik tingkat pertama di alam penciptaan. Kekuatan Murong Yu mengerikan. Faktanya, masih ada perbedaan yang cukup besar antara Murong Yu dan para biksu di alam penciptaan. Alasan mengapa Mo Hong begitu mudah dibunuh adalah karena Mo Hong sama sekali tidak tahu kekuatan aslinya, tetapi menganggapnya sebagai keberuntungan tingkat 8. Ini memberi kesempatan pada Murong Yu, dan Mo Hong sama sekali tidak memiliki pertahanan. Tentu saja, jika Murong Yu bukan biksu jiwa, bahkan jika ada pecahan senjata, dia hanya akan memotong Mo Hong menjadi dua bagian. Hampir mustahil untuk membunuhnya, terutama serangan jiwa, itu langsung menghancurkan jiwa Mo Hong. Bahkan jika Mo Hong 10 kali lebih kuat, itu akan sia-sia. Setelah jiwanya dibombardir dan dibunuh, dia tidak bisa berdiri. Bang-bang, setelah menghancurkan tubuh Mo Hong, Murong Yu ingin pergi. Tetapi pada saat ini, tepuk tangan meriah datang dari luar pintu. Murong Yu terkejut, masih ada orang di kelompok manusia. Dan dia tidak memperhatikan apapun tentang orang ini. Dengan kata lain, lawannya jauh lebih kuat daripada Mo Hong, dan rencananya tidak sebanding dengan Mo Hong. Di alam keberuntungan tingkat 8, kau bisa membunuh para kultivator di alam penciptaan tingkat pertama. Murong Yu, kau sungguh terkejut. Namun, jika aku memberitahu penguasa kota tentang pembunuhanmu terhadap Mo Hong, apa yang akan kau katakan tentang takdirmu? Orang itu belum muncul, tetapi kata-kata itu sudah terngiang di telinga Murong Yu. Wajah Murong Yu tampak suram di permukaan, tetapi sebenarnya ia telah mengorbankan Hetu Luoshu. Jangan licik dan berpura-pura menjadi hantu, biarkan aku keluar, Wei. Sebelum kata-kata Murong Yu jatuh, sesosok perlahan berjalan keluar dari pintu. Itu adalah salah satu kekuatan kreatif keluarga Mo. Namun, orang ini bahkan belum pernah melihat mata Murong Yu sebelumnya. Dia adalah tipe orang dengan wajah tanpa ekspresi. Tanpa diduga, orang ini tampaknya tidak tertarik pada Murong Yu, tetapi idenya telah diambil sejak lama. Apa yang kalian inginkan? Bunuh aku, kalian. Murong Yu hendak mengatakan apa yang dia katakan kepada Mo Hong, tetapi dia diinterupsi dengan kasar oleh pihak lain. Singkirkan pikiranmu, aku melihat dengan jelas tentang tipu daya Mo Hong. Dan aku bukan idiot Mo Hong. Jadi,
kau harus patuh memberikan semua ingatanmu kepadaku. Kalau tidak, aku tidak keberatan melakukannya sendiri. Diambil, tentu saja, jika aku melakukannya, hal buruk akan terjadi. Kau pikir kau bisa mengendalikanku? Pria itu geram, mengulurkan tangannya yang besar, dan mencengkeram Murongyu dengan satu tangan. Di saat yang sama, ia telah meningkatkan kekuatannya secara ekstrim, dan sambil menyegel seluruh rumah, ia juga telah melindungi dirinya sendiri dengan kuat. Dengan cara ini, bahkan jika Murongyu ingin menyerangnya secara diam-diam, itu tidak akan mudah, apalagi membunuhnya. Seperti Mo Hong, Murongyu tertangkap tanpa perlawanan. Atas hasil ini, Mo Chuan tidak terkejut. Lagi pula, ia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 3 di alam penciptaan, setidaknya 10.000 kali lebih kuat dari Mo Hong. Lebih kuat dari Murongyu. Bahkan lebih kuat lagi. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada di level yang sama. Namun, setelah menyaksikan Mo Hong terbalik di parit dan dibunuh oleh Murongyu, Mo Chuan tampak sangat waspada. Setelah menangkap Murongyu, ia segera menyegel kekuatannya. Lapis demi lapis, Mo Chuan memberlakukan tak kurang dari 10 batasan pada Murongyu. Mo Chuan menghela napas lega setelah merasa bahwa Murongyu takkan pernah bisa membuat keributan lagi. Segera, ia mulai menuangkan pikiran spiritualnya ke dalam ruang jiwa Murongyu, berkeinginan untuk membaca ingatannya. Namun, ketika kesadaran ilahinya baru saja memasuki ruang jiwa Murongyu, ia terkejut. Karena ia melihat bahwa ruang jiwa Murongyu kosong dan tidak ada apa-apa. Jiwanya tidak tahu di mana ia berada. Tidak ada jiwa. Mo Chuan langsung terkejut, tetapi sebagai orang kuat di alam penciptaan, ia langsung bereaksi. Jiwa ruang tidak memiliki jiwa. Bukankah itu berarti orang ini bukan Dewa Murongyu, tetapi inkarnasi kekuatannya? Inkarnasi kekuatan tidak memiliki jiwa, tetapi dapat dikendalikan oleh dewa. Oleh karena itu, ia sama dengan dewa. Mo Chuan meraung marah dan meremas Murongyu di tangannya. Benar saja, setelah diremas dan meledak, kekuatan itu berubah menjadi gumpalan kekuatan dan dengan cepat menghilang di antara langit dan bumi, tanpa darah yang berceceran. Murongyu, aku tahu kau masih di dekat sini, pergilah dari sini. Kalau tidak, aku akan memberitahu penguasa kota bahwa kau telah membunuh Mo Hong. Mo Chuan yang marah bahkan mengancam Murongyu. Murongyu tidak menjawab, tidak tahu apakah dia masih di sana atau sudah pergi. Hati Mo Chuan bergejolak, dan kekuatan dahsyat meletus, dan ia segera meratakan rumah besar tempat ia berada, bahkan seluruh dunia di sekitarnya. Namun, Murongyu tidak pernah terlihat. Karena itu, ia menduga bahwa Murongyu telah pergi pagi-pagi sekali. Namun, yang membingungkannya adalah bagaimana mungkin Murongyu mencuri pos di depannya dan melarikan diri. Ia tidak menemukan apapun. Lagi pula, sepertinya Murongyu tidak takut membunuh Mo Hong dan melepaskannya. Murongyu memang tidak takut. Kini setelah memasuki dunia rahasia, ia tak lagi membutuhkan keluarga Mo untuk memimpin. Perlindungan Mo Ming pun tak lagi dibutuhkan. Sebaliknya, keluarga Mo membutuhkannya untuk memimpin dan meninggalkan dunia rahasia. Baik Murongyu pergi langsung atau berteleportasi, tak ada bahaya. Oleh karena itu, ia langsung meninggalkan tempat itu setelah mencuri sinar dan mengganti pos. Faktanya, saat Mo Chuan muncul, Murongyu sudah mengorbankan kitab Hetuluo, dan mengganti inkarnasi kekuatan yang telah lama dipadatkan. Alasan Mo Chuan tak menyadarinya adalah karena waktu yang tepat bagi Murongyu. Mo Chuan melihat sosok Murongyu bergoyang, mengira bahwa Murongyu akan melarikan diri. Namun, nyatanya, saat itu, Murongyu hanya mencuri perhatian. Mo Chuan sama sekali tak mendapatkan kesempatan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin Murongyu bisa begitu mudah mencuri pos? Namun, dalam banyak kasus, detail menentukan keberhasilan atau kegagalan. Mo Chuan tak menyadarinya, dan ia hanya gagal. Di waktu berikutnya, Murongyu jauh lebih berhati-hati, bahkan ia telah menyembunyikan sosoknya dan bergerak maju tanpa terlihat. Ada terlalu banyak orang di keluarga Mo yang membuat idenya. Sekarang hanya Mo Hong dan Mo Chuan. Aozu.com. Kekuatan Mo Hong tidak terlalu bagus, Murongyu juga dapat menyelinap menyerang untuk membunuhnya. Mo Chuan adalah eksistensi tingkat ketiga di alam penciptaan, dan keluarga Mo memiliki beberapa biksu lain yang lebih kuat. Setelah ditemukan oleh orang-orang itu, Murongyu tidak dapat menjamin bahwa peretasannya masih akan berhasil. Namun, yang membuat Murongyu tertekan adalah bahwa tidak ada apapun di alam rahasia ini kecuali rumah-rumah bobrok. Semua barang yang bernilai kecil telah dievakuasi. Bahkan, Murongyu masih ingin pergi. Tidak ada apa-apa di sini, dan melanjutkan di sini hanyalah buang-buang waktu. Benar saja, kehati-hatian Murongyu tidak salah. Bersembunyi dalam kegelapan, ia menemukan bahwa kebanyakan orang di keluarga Mo sedang mencari jejaknya, secara terang-terangan atau diam-diam. Ini membuat hati nurani Murongyu dipenuhi rasa ingin membunuh, tetapi ia tidak sekuat yang lain, jadi ia tidak bergerak pada akhirnya. Pada saat ini, ia telah tiba di pusat kota yang hancur. Di sini, Murongyu juga bertemu dengan beberapa anggota keluarga Mo seperti Mo Ming dan Mo Qing. Wajah Mo Ming sangat jelek. Awalnya ia berpikir bahwa ada banyak harta di dunia rahasia ini, tetapi sekarang tidak ada apa-apa sama sekali. Hanya rumah yang tidak dapat diakses di depannya yang tampaknya layak diperhatikan. Namun,
Rumah ini diblokir oleh lapisan batasan dan formasi, dan ia tidak dapat membobolnya dengan paksa. Hanya kemampuannya, ia ingin membuka formasi dan batasan ini, itu pasti tidak akan berhasil dalam waktu singkat. Oleh karena itu, wajahnya cukup jelek. Tiba-tiba, ia mendapati kekosongan di depan rumah tak jauh di depannya beriak. Kemudian, pintu besar yang semula tertutup itu tampak didorong terbuka oleh sepasang tangan besar. Ini, Moming dan yang lainnya menatap pintu besar rumah itu dengan ekspresi terkejut, dengan warna yang tak terbayangkan di wajah mereka. Dan saat mereka menyaksikan, pintu besar itu tiba-tiba tertutup kembali. Rasanya seperti seseorang membuka pintu dan masuk, lalu pintu itu terbuka. Hanya saja Moming, yang terkuat di sini, tidak bisa memasukinya. Siapa lagi yang bisa masuk? Tapi, jika bukan karena seseorang yang masuk, apa yang terjadi di sini? Moming dan yang lainnya sangat bingung. Kecurigaan Moming dan yang lainnya tidak salah, dan itu adalah Murong Yu yang baru saja masuk. Larangan dan formasi tidak dapat menghentikan langkah kaki Murong Yu. Awalnya, Murong Yu ingin mencoba apakah ia bisa memasuki rumah itu. Tetapi hasilnya di luar dugaannya, dan pintu besar itu terbuka begitu ia mendorongnya. Rumah itu tidak besar, tetapi dibandingkan dengan rumah-rumah bobrok lainnya, perabotan di dalamnya tidak rusak. Hanya ada meja dan kursi biasa. Namun, rumah ini diselimuti oleh formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah? Maka, Murong Yu mengamati. Segera, ia menemukan sebuah jade jen yang tidak mencolok diletakkan di salah satu meja. Selain jade jen ini, benar-benar tidak ada yang tersisa. Murong Yu memeriksa lagi dan tidak menemukan apapun lagi. Apa isi jade jen ini? Apakah dilindungi lapis demi lapis? Murong Yu tidak segera mengambil jade jen itu, karena ia melihat bahwa jade jen itu juga dibatasi dari luar. Dilindungi, namun, hal ini tidak mengganggunya. Setelah mengamati sejenak, ia merabat tangannya dan meraih jade jen. Kesadaran ilahi yang besar dan tak tertandingi juga langsung menusuk. Jade jen itu sendiri tidak menimbulkan hambatan apapun, dan pikiran spiritual Murong Yu memasuki jade jen tanpa hambatan apapun. Banjir informasi dengan liar membanjiri ingatannya. Murong Yu tertegun sejenak, dan tidak menolak informasi itu, karena informasi itu adalah sebuah teknik. Sejumlah besar informasi mengalir ke tubuh Murong Yu. Setelah beberapa saat, jade di tangannya hancur berkeping-keping dengan ledakan sederhana dan berubah menjadi tumpukan bubuk. Latihan ini sungguh luar biasa. Jika mereka mendapatkannya secara misterius, aku khawatir itu akan bergegas ke surga dan alam manusia. Setelah memahami latihan dengan saksama, Murong Yu menghela napas dengan ekspresi rumit di wajahnya. Naik, bukannya latihan itu lebih kuat daripada catatan benda langit kacau yang ia latih. Sebaliknya, latihan ini sepenuhnya dirancang khusus untuk orang-orang di galaksi guntur merah. Tidak ada yang istimewa dari metode latihannya, yaitu dapat menyerap guntur dan kilat merah, bahkan mempraktikkan guntur kematian merah. Itu saja tentang guntur dan kilat merah, guntur kematian merah sangat mengerikan. Namun, setelah berlatih latihan ini, Anda bahkan dapat memiliki tingkat kekebalan tertentu terhadap guntur kematian merah. Anda dapat langsung menyerap kekuatan guntur merah untuk digunakan sendiri dan meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Latihan ini adalah latihan Zenpai dari kekuatan primordial di alam rahasia ini. Menurut kebenaran, kekuatan yang dapat menciptakan atau mempraktikkan latihan ini pasti sangat kuat, tetapi mengapa mereka masih menurun? Pikiran ini terlintas di benak Murong Yu, lalu ia fokus pada tekniknya. Bukanlah masalah baginya untuk mempertimbangkan mengapa kekuatan itu akan menurun. Yang harus ia pertimbangkan adalah apakah ia dapat mempraktikkan latihan ini. Jika memungkinkan, dia pasti bisa menembus dunia bawah, dong, dalam waktu singkat, dengan kekuatan alam ciptaan. Hanya saja dia hanya bisa berlatih, rekaman tubuh surgawi chaos, chaotic, dan latihan yang disebut, gongtiran guntur merah, ini bukanlah teknik bertarung, jadi dia tidak bisa langsung mempraktikkannya. Hal ini membuat Murong Yu sedikit sedih, seolah-olah dia sedang berdiri di atas gunung harta karun, tetapi dia tidak bisa merasakan suasana hati yang sama dengan gunung harta karun ini. Cilei Pagong adalah teknik tingkat alam surga dan manusia. Ini adalah satu hal yang diketahui oleh Murong Yu setelah ia mendapatkan kekuatan guntur merah. Dengan kata lain, kekuatan primordial pada awalnya juga memiliki setidaknya satu eksistensi tingkat alam surga manusia. Jika teknik ini diperoleh oleh orang-orang dari sistem bintang guntur merah, mereka mungkin menjadi pusat kekuatan tertinggi alam surgawi dan manusia sejak lama. Jika mereka diperoleh oleh Mo Ming atau Li Xin, mereka mungkin juga menjadi pusat kekuatan di alam surgawi. Oleh karena itu, begitu mereka menemukan teknik ini, mereka pasti akan merebutnya dengan segala cara. Namun, mereka tentu saja tidak memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Murong Yu tidak akan melampiaskan eksposur, jadi dia tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Yang membuatnya tertekan sekarang adalah dia tidak dapat mempraktikkan teknik yang tampaknya kuat ini. Jika dia bisa berlatih, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Apakah kamu ingin menyerahkan latihan ini kepada Zhao Ziqing dan yang lainnya?
Membiarkan mereka datang ke sini untuk berlatih. Ini juga cara yang bagus. Tapi aku benar-benar tertekan karena tidak bisa berlatih. Bukannya tidak mungkin untuk berlatih. Kamu bisa mencoba mengadaptasi teknik ini dan mengintegrasikannya ke dalam catatan surgawi kekacauan. Suara Hetu tiba-tiba terngiang di benak Morongyu. Tidak apa-apa, hati Morongyu tergerak, dan setelah berpikir sejenak, dia merasa ada kemungkinan seks. Cilei Pagong sebenarnya adalah teknik khusus yang menelan guntur dan kilat, warna merah dan guntur kematian, warna merah, tetapi tekniknya tidak terlalu canggih. Jika Morongyu memahami prinsip kekuatan guntur merah, dia bahkan bisa menelan guntur kematian, warna merah tanpa berlatih latihan ini. Jadi, dia mengaktifkan fungsi percepatan waktu Hetu Luoshu, dan mulai mempelajari Cilei Pagong dengan saksama. Dengan pemahamannya tentang alam, ia segera menemukan prinsip kekuatan Cilei. Cilei Pagong adalah prinsip khusus yang menggunakan kekuatan untuk menyerap petir kematian, warna merah ke dalam tubuh. Pada saat yang sama, metode khusus digunakan untuk mengalihkan kekuatan petir kematian, warna merah ke setiap area tubuh. Selain itu, ia menyegel kekuatan petir kematian, warna merah yang berada di luar batas daya tahan tubuh. Dengan cara ini, kekuatan petir, warna merah dapat ditelan. Namun, tampaknya sangat mudah, tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya yang tak terduga. Begitu ada beberapa kesalahan dalam proses ini, maka kultivator akan dibombardir dan dibunuh oleh petir, warna merah, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Setelah beberapa tahun di Hetu Luoshu, Morongyu telah sepenuhnya memahami prinsip kekuatan guntur merah. Maka ia meninggalkan Hetu Luoshu dan muncul di alam rahasia. Setelah memahami teknik tersebut, Morongyu menggabungkannya ke dalam catatan tubuh surgawi, kacau. Selama ia menggunakan rute gerakan, hegemoni guntur merah, untuk menggunakan catatan tubuh surgawi, kacau, ia juga dapat menelan guntur kematian, berwarna merah. Tentu saja, latihan yang ia adaptasi tidak dapat dibandingkan dengan Cilei Pagong. Setidaknya belum, beberapa tahun di Hetu Luoshu hanyalah beberapa kali bernapas di alam rahasia. Setelah muncul, Morongyu memeriksa sekelilingnya, dan ketika ia tidak menemukan orang kuat dari keluarga Mo, ia mulai bergerak. Mengoperasikan catatan tubuh surgawi kacau, dengan rute gerakan Pagong guntur merah. Tiba-tiba, guntur berwarna merah di sekitarnya terus-menerus ditelan ke dalam tubuhnya. Bahkan jika ia tidak memahami tiran guntur merah, ia masih dapat menelan guntur dan kilat berwarna merah ini. Namun, itu perlu disempurnakan dengan tungku peleburan, kekacauan. Kekuatan yang terkandung dalam guntur dan kilat, warna merah tidaklah banyak, bahkan jika diolah langsung di tungku kekacauan, peningkatan kekuatan Morongyu sangat kecil. Wajar saja, apalagi jika langsung ditelan. Namun, Morongyu tidak ingin menggunakan guntur dan kilat, warna merah untuk meningkatkan kekuatannya, ia hanya memverifikasi latihannya. Guntur dan kilat, warna merah terus-menerus ditelan seperti aliran deras, mengalir melalui tubuh Morongyu mengikuti rute spesifik tiran guntur merah. Setiap kali ia mengembara, Morongyu melihat guntur dan kilat, warna merah ini kehilangan 1 poin. Benda-benda yang terbakar itu tidak benar-benar hilang, tetapi berubah menjadi bagian dari kekuatan Morongyu dan melebur ke dalam kekuatannya. Teknik ini sungguh luar biasa, seru Morongyu, meskipun kecepatan teknik ini dalam memurnikan warna merah, guntur, dan kilat jauh lebih lambat daripada tungku kekacauan. Namun, tak ada orang lain yang menyimpang. Jika Moming telah menguasai teknik ini, bahkan jika ia tidak menelan Cilei Pagong, kecepatannya akan meningkat pesat. Auzu.com. Lagi pula, selama ia berada di galaksi guntur merah, ia tak perlu khawatir tentang kurangnya guntur dan kilat warna merah. Dengan begitu banyak guntur dan kilat warna merah dan teknik yang menantang langit ini, bahkan seekor babi pun akan meningkat pesat. Meskipun telah berhasil diverifikasi bahwa adaptasinya benar, Morongyu tidak langsung melahap guntur kematian berwarna merah. Guntur kematian berwarna merah dan guntur serta kilat berwarna merah adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Butuh beberapa hari bagi Morongyu untuk berulang kali memverifikasi dan mengoreksi latihannya setelah adaptasi. Akhirnya, ia memutuskan untuk melahap guntur kematian berwarna merah. Ia melihat Morongyu berdiri di tempat, seolah merasakan sesuatu. Detik berikutnya, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Guntur kematian berwarna merah kecil akan muncul tak jauh di depan, dan guntur kematian berwarna merah yang muncul di sisi kiri dan kanan akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Area di belakang tidak akan muncul dalam 1/4 jam ke depan. Ada guntur kematian berwarna merah. Gumam Morongyu dalam hati karena terkejut. Sebelumnya, ia telah merasakan guntur kematian berwarna merah sebelumnya karena ia telah mengolah Jizijue dalam mantra 9 karakter. Jizijue adalah deduksi rahasia, dan memiliki persepsi yang sangat sensitif terhadap bahaya yang tak terduga. Oleh karena itu, ia dapat merasakan jatuhnya guntur kematian berwarna merah, dan itu sepenuhnya karena ia telah merasakan adanya krisis. Namun, setelah mempraktikkan skill tiran petir merah yang telah diadaptasi,
kemampuan persepsinya menjadi semakin mengerikan, dan ia bahkan dapat menemukan di mana guntur kematian berwarna merah akan mengembun. Tentu saja, meskipun sekarang berada di langit, ia hanya dapat merasakan apakah ada guntur kematian berwarna merah yang mengembun dalam 1/4 jam di dunia sekitarnya. Jika jangkauannya terlalu luas, atau waktunya terlalu lama, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, ia hanya merasakan kohesi guntur kematian berwarna merah, tetapi ia tidak dapat memprediksi di mana guntur kematian berwarna merah akan mengembun. Ia hanya dapat melihat guntur kematian berwarna merah yang sedang mengembun. Aku tidak menyangka Cilei Pagong memiliki kemampuan yang begitu menantang langit. Jika kau mempraktikkan teknik ini, kau pasti bisa berjalan menyamping di galaksi Cilei. Ini wajib dimiliki bagi siapapun yang bepergian di rumah. Seru Murong Yu berulang kali dalam hati. Sambil berseru, ia sudah bergegas ke tepi guntur kematian, berwarna merah kecil yang mengembun di depannya. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan guntur kematian, berwarna merah ini tidak besar, artinya bisa membunuh kultivator dunia bawah, dong. Namun, demi keamanan, Murong Yu tidak terlalu radikal. Belum terlambat untuk mencobanya di pinggiran terlebih dahulu. Tak butuh waktu lama bagi guntur kematian, berwarna merah ini untuk membombardir tanpa peringatan. Tentu saja, tidak ada tanda-tanda bagi yang lain. Bagi Murong Yu, ia bahkan bisa merasakan lintasan guntur kematian, berwarna merah. Untuk pertama kalinya, Murong Yu mengaktifkan kekuatan guntur merah yang telah berubah. Guntur merah itu menyambarnya dengan ganas, dan tiba-tiba, rasa asam yang menyengat membuat tubuh Murong Yu bergetar hebat. Bahkan sanggul dan rambut hitamnya berdiri terbalik, sungguh menggelikan. Saat itu, seluruh pikirannya tertuju pada tubuhnya. Setelah sebagian guntur kematian merah itu ditelannya, ia mulai diarahkan untuk menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tubuhnya. Berbeda dengan guntur dan kilat merah biasa, meridian, darah, dan daging milik Murong Yu terkoyak di tempat guntur kematian merah ini melintas. Namun, bersamaan dengan hancurnya guntur tersebut, gong tiran guntur merah, yang telah diadaptasi telah memperoleh semacam kemampuan perbaikan, dan mulai dengan cepat memperbaiki meridian dan darah yang terkoyak. Pada saat yang sama, kekuatan yang terus menyebar dan berkelana ini dengan cepat diubah menjadi kekuatan Murong Yu. Setelah semua guntur kematian, warna merah yang memasuki tubuhnya diubah menjadi kekuatannya, Murong Yu melihat bahwa kekuatannya telah meningkat sekecil itu, dan, pada saat ini, tubuhnya terkoyak oleh guntur dan kilat, warna merah. Meridian yang terbelah dan, daging, darah juga telah diperbaiki. Selain itu, dalam proses ini, tubuh, dagingnya telah sedikit ditempa dan diperkuat. Kekuatan guntur merah memiliki kemampuan ganda untuk memperbaiki dan menelan. Namun, jika guntur kematian, warna merah yang memasuki tubuh terlalu kuat dan melampaui batasnya sendiri, dan kecepatan kekuatan guntur merah tidak dapat mengimbangi kecepatan segel, itu akan langsung hancur. Kekuatan Cilei cukup melawan langit, tetapi risiko yang terlibat juga besar. Namun, bagi Murong Yu, dia masih bisa mengendalikan tingkat ini. Bahkan jika kendalinya tidak baik, dia masih memiliki pohon kehidupan untuk membantu. Setelah mengalami percobaan ini, Murong Yu sekali lagi memasuki guntur kematian, warna merah berikutnya. Pada waktu berikutnya, ia terus masuk dan keluar dari guntur kematian, warna merah. Dan seiring bertambahnya jumlah ia memasuki guntur kematian, warna merah, kekuatannya juga meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sementara kekuatan Murong Yu meningkat pesat, Moming dan yang lainnya masih berkeliaran di luar rumah. Tidak benar untuk pergi, dan tidak boleh tidak pergi. Entah mengapa, ia tercekik, memecahkan batasan dan formasi di luar rumah. Saya tidak tahu bahwa setelah ia memecahkan semua formasi dan batasan, ia menemukan bahwa tidak ada apapun di dalam ruangan. Apakah ia akan muntah darah? Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah setahun sejak Murong Yu memasuki alam rahasia. Pada hari ini, Moming akhirnya berhasil menembus formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya di luar rumah. Namun, ketika ia bergegas masuk ke dalam rumah, terdengar raungan marah dari dalam rumah. Di saat yang sama, di sisi lain alam rahasia, saat tubuh Murong Yu bergetar hebat, aura yang 100 kali lebih kuat dari sebelumnya menyembur keluar dari tubuh Murong Yu. Jika seseorang melihatnya di sini, mereka akan menemukan bahwa alam milik Murong Yu telah berubah dari alam keberuntungan tingkat 8 yang asli menjadi alam keberuntungan tingkat 9. Tahap ke-9 alam keberuntungan. Kali ini, Murong Yu hanya menembus basis kultivasi dan tubuh fisiknya. Tidak ada terobosan dalam jiwanya. Itu hanya sedikit lebih tinggi dari alam aslinya, dan dia belum mencapai alam kecil. Namun demikian, kekuatan tempurnya juga telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Awalnya, ketika dia berada di alam penciptaan tingkat ke-8, kekuatan tempurnya hanya 80 kali lipat dari alam penciptaan tingkat pertama. Dengan kata lain, saat itu dia hanya memiliki 1/80 kekuatan tempur alam penciptaan umum. Tetapi ketika basis kultivasi dan tubuh fisiknya menembus, kekuatan tempurnya meningkat pesat, dan dalam satu gerakan, dia menghancurkan celah besar 80 kali lipat dan mencapai alam penciptaan. Meskipun,
kekuatan tempurnya saat ini bahkan sedikit lebih rendah daripada Mo Hong yang telah dibunuhnya sebelumnya. Namun, Murong Yu sudah cukup puas. Setelah jiwanya juga menembus ke tingkat ke-9 alam penciptaan, kekuatan tempurnya setidaknya dapat dibandingkan dengan tingkat kedua atau bahkan ketiga alam penciptaan. Dan begitu jiwanya, basis kultivasi, dan tubuh, dagingnya, semua melangkah ke dunia bawah, dong, pada saat yang sama, apa yang akan dicapai kekuatan tempurnya. Murong Yu tidak mengetahuinya sekarang, tetapi yang dia tahu adalah bahwa kekuatan tempurnya pasti sangat mengerikan saat itu. Setelah menerobos alam, Murong Yu awalnya ingin terus berlatih, dan bergegas ke alam bawah, dong, dalam satu gerakan. Meskipun dia tahu bahwa dunia bawah, dong, tidak begitu mudah untuk ditembus, ada aliran guntur, warna merah yang tak ada habisnya. Bahkan jika waktunya lebih lama, dia pada akhirnya akan berhasil menerobos. Namun, dia ingin menerobos, tetapi beberapa orang tidak menginginkannya menerobos. Masih anggota keluarga Lin, setelah terobosan Murong Yu, dua bersaudara Lin Jiafeng dan Lin Jiasu mengabarkan kepadanya bahwa keluarga Lin lah yang sudah menduga akan mengirim pasukan ke Tata Surya dalam waktu dekat, berkeinginan untuk menghancurkan seluruh Tata Surya. Lagi pula, Tata Surya adalah kampung halaman Murong Yu, dan sekarang Sekte Suci yang mengendalikan Tata Surya. Mustahil bagi Murong Yu untuk melihat keluarga Lin mengirim pasukan ke Tata Surya. Karena itu, setelah ia mengkonsolidasikan kekuatannya, ia meninggalkan dunia rahasianya tanpa ragu dan kembali ke Tata Surya. Sedangkan Moming, awalnya, ia dan Murong Yu bekerja sama karena kepentingan mereka. Kedua belah pihak bahkan bukan teman, jadi Murong Yu tidak peduli apakah ia bisa meninggalkan dunia rahasia. Ketika ia kembali ke Tata Surya, banyak ahli keluarga Lin telah mengepung seluruh bintang matahari. Satu persatu, nafsu yang membara ingin menghancurkan bintang matahari. Namun, Murong Yu sama sekali tidak gugup. Dengan Zhao Ziqing, seorang ahli alam ciptaan yang kuat, yang berada di Tata Surya, keluarga Lin yang kecil benar-benar tak mampu melewati badai. Namun, Murong Yu masih perlu membuat keputusan tentang bagaimana menangani masalah ini. Lin Jiafeng, Lin Jiasu, kapan kalian berdua pengkhianat tidak bunuh diri dan meminta maaf? Di luar bintang matahari, seorang ahli alam neter, Dong, dari keluarga Lin berteriak keras. Saat ini, keluarga Lin tidak melakukan apa-apa, mereka hanya mengepung bintang matahari. Menunjukkan keunggulan mereka. Lagi pula, keluarga Lin memiliki eksistensi kuat dari tingkat ke-9 dunia bawah, Dong, dan Tata Surya kecil belum dilirik oleh mereka. Murong, bagaimana kau menangani masalah ini? Keluarga Lin selalu seperti lalat. Akankah ada kekacauan yang berdengung, yang sungguh menjengkelkan? Yu Mengqing berkata dengan sedikit tidak nyaman. Yang lain juga pembunuh. Kalau begitu, hapus saja keluarga Lin. Murong Yu juga sedikit tidak sabar. Saat ini, musuh-musuhnya semakin kuat. Musuh-musuh kuat itu membutuhkan perhatian penuhnya untuk dihadapi. Lalat seperti keluarga Lin selalu berlompatan di depan mereka, yang juga sangat menjijikkan. Lagi pula, jika kekuatan semacam ini tidak ditanggapi dengan serius, ia akan semakin mahir. Jika Murong Yu terjerat di kejauhan dan tidak bisa kembali, keluarga Lin mungkin telah memusnahkan Tata Surya. Mata Murong Yu memancarkan sedikit niat dingin dan membunuh, lalu melangkah keluar, dan ia muncul di luar Tata Surya di depan semua orang di keluarga Lin. Apakah kalian mencariku? Ya, aku membunuh Lin Zaiye dan aku juga membunuh Lin Hongs. Murong Yu mengakui dengan murah hati. Dengan kekuatannya saat ini, jangan katakan itu hanya keluarga Lin, bahkan jika itu 10.000 keluarga Lin, dia tidak akan ada di matanya. Sambil berbicara, Murong Yu sama sekali tidak menanggapi lawannya, dan langsung melancarkan pukulan. Kekuatan tempur macam apa yang dimiliki Murong Yu sekarang? Alam penciptaan, meskipun tidak ada kekurangan dunia bawah, Dong, tingkat tinggi di antara keluarga Lin. Namun, jangankan dunia bawah, Dong, tingkat tinggi, bahkan puncak dunia bawah, Dong, pun tidak mampu menahan pukulan Murong Yu. Akibatnya, dunia menjadi sunyi. Keluarga Lin yang tadinya dihantam oleh Murong Yu berubah menjadi kipas, dan tak ada lagi sampah yang tersisa. Tuan Suci sungguh perkasa. Banyak murid Sekte Suci di bawah terkejut, lalu bersorak satu persatu. Bahagia karena Tuan Suci yang begitu kuat. Kekuatan tempur alam penciptaan. Setelah kekuatan tempur Murong Yu diwariskan, para murid Sekte Suci bergegas untuk saling memberitahu, sangat bersemangat. Tampaknya kekuatan Murong Yu tidak sekuat itu, tetapi mereka sama saja. Melihat kerumunan yang bergejolak, hati Murong Yu tiba-tiba tergerak. Sebuah kekuatan yang telah lama hilang mulai tumbuh dalam dirinya, kekuatan keyakinan. Awalnya, Murong Yu selalu memiliki kekuatan keyakinan. Namun, tingkat keyakinan di alam suci terlalu rendah, bahkan kekuatan keyakinan di seluruh alam suci pada dasarnya tidak membantu bagi Murong Yu. Terutama setelah alam suci dijarah, bahkan kekuatan keyakinan pun hilang. Auzu.com dan sekarang, kekuatan keyakinan telah muncul kembali. Terlebih lagi, kekuatan keyakinan ini miliaran kali lebih kuat daripada kekuatan keyakinan di alam suci sebelumnya. Karena semua kekuatan keyakinan ini dihasilkan oleh para murid Sekte Matahari. Murid Sekte Matahari adalah yang terburuk di wilayah udara, Hun.
Kekuatan keyakinan Sisi terus-menerus muncul di tubuh Murong Yu entah dari mana, dan kemudian berkumpul di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengikut, kekuatan iman Murong Yu akan semakin meningkat. Saat itu, kekuatannya akan semakin kuat. Dunia biksu sungguh rumit dan sederhana. Desah Murong Yu dalam hati. Sebelum ia menguasai seluruh tata surya, tak seorang pun menjadi pengikutnya. Namun, setelah ia membunuh semua orang di keluarga Lin dengan satu pukulan hari ini, pengikutnya pun langsung bermunculan. Galaksi Cakar Harimau. Setelah Murong Yu membunuh semua orang di keluarga Lin dengan satu pukulan, keluarga Lin langsung bereaksi. Untuk pertama kalinya, mereka curiga bahwa Murong Yu yang melakukan hal ini. Sekalipun Murong Yu tidak memiliki kekuatan itu, pasti ada hubungannya dengan dirinya. Lagi pula, orang-orang itu benar-benar mati di tata surya. Oleh karena itu, para ahli dari keluarga Lin berkumpul dan berdiskusi untuk mengirim ahli dari keluarga Lin untuk menghancurkan tata surya. Kalian tak perlu pergi, aku di sini. Tepat ketika mereka sedang mendiskusikan berapa banyak ahli yang akan dikirim, sebuah suara acuh tak acuh muncul di aula. Pada saat yang sama, seorang pemuda berpakaian hitam muncul tiba-tiba di pintu aula. Bukankah itu Murong Yu atau siapa? Setelah membunuh keluarga Lin, Murong Yu langsung berteleportasi ke galaksi Cakar Harimau. Kemudian, melalui serangkaian transmisi, ia langsung menuju markas besar keluarga Lin. Apakah kamu Murong Yu? Para kakak laki-laki dari keluarga Lin sudah tahu penampilan Murong Yu. Namun, mereka tetap terkejut. Terkejut karena Murong Yu berani memasuki keluarga Lin sendirian. Lagi pula, bukankah Murong Yu ada di tata surya? Mengapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Yang terpenting adalah orang ini hanya berada di alam keberuntungan tingkat 9. Berani banget, berlututlah. Seorang pria besar dari keluarga Lin berteriak dengan keras, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung meraih Murong Yu. Tatapan dingin saling bertemu. Puff! Tiba-tiba, keluarga besar Lin ini seperti ditindas oleh gunung prasejarah yang sangat besar. Ia tak sanggup menahannya sama sekali dengan kekuatannya. Maka, di tengah tatapan kaget semua orang di keluarga Lin, pria besar ini berlutut tanpa bayangan. Oh, kalian tak perlu menyambutku seperti ini. Aku juga membunuh Lin Zaiye dan Lin Hongs. Ngomong-ngomong, ku dengar Lin Zaiye dan Lin Hongs adalah putra dari beberapa orang besar di hadapanmu atau semacamnya. Siapa Laozi mereka? Bisakah kalian berdiri dan berkenalan denganku? Kata Murong Yu sambil tersenyum, dan di saat yang sama, ia sudah duduk di posisi bos keluarga Lin yang menyerangnya tadi. Semua orang menatap Murong Yu dengan warna aneh yang terpancar di wajah mereka. Bukankah Laozi dari Lin Hongs yang berlutut? Itu adalah tetua tingkat 9 dari keluarga Lin. Keberadaan mengerikan dari tingkat ke-9 dunia bawah, dong. Namun, tampaknya ia langsung ditindas oleh Murong Yu. Tidak ada perlawanan sama sekali. Bajingan kecil, kau membunuh Lin Hongs, dan aku akan membunuhmu. Keluarga besar Lin yang berlutut di tanah akhirnya meraung dengan gigi terkatup. Tatapannya sangat getir. Kau adalah Laozi Lin Hongs. Oh, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, dari mana Lin Hongs akan memiliki begitu banyak harta? Tanpa hartanya, bagaimana mungkin kekuatanku bisa meningkat begitu cepat? Murong Yu tertawa, tetapi senyumnya agak dingin. Petik 2. Puff. Laozi Lin Hongs memuntahkan seteguk darah saat ia ketakutan. Segala sesuatu tentangnya adalah untuk membuat gaun pengantin untuk Murong Yu. Terlebih lagi, Lin Hongs kehilangan nyawanya sebagai akibatnya. Aku bertarung denganmu. Lin Hongs meraung, berjuang untuk bergegas ke arah Murong Yu dan melawannya dengan putus asa. Hanya saja jarak antara dirinya dan Murong Yu terlalu besar, bagaimana ia bisa melepaskan diri setelah ditekan. Namun, Lin Hongs tidak bisa menyerang, tetapi kakak laki-laki lain dalam keluarga Lin bisa menyerang. Oleh karena itu, dalam sekejap, puluhan kekuatan dahsyat meledak ke arah Murong Yu. Bergemuruh, kekosongan tempat Murong Yu berada musnah. Murong Yu juga menghilang tanpa jejak. Kau terlalu mengecewakanku. Awalnya aku berpikir untuk mempertahankan keluarga Linmu, tapi ternyata kau malah mencari kematianmu sendiri. Suara acuh tak acuh Murong Yu terdengar di telinga semua orang. Di saat yang sama, banyak ahli di keluarga Lin merasakan kekuatan mengerikan sedang bekerja pada mereka, membuat mereka tak tertahankan. Banyak tetua keluarga Lin berlutut. Di hadapan Murong Yu, mereka tak berdaya. Murong Yu, beraninya kau menyentuh keluarga Lin kami. Leluhur keluarga Lin kami tidak akan pernah melepaskanmu. Sekalipun kau kuat di alam ciptaan, itu juga kematian, kata seorang leluhur keluarga Lin dengan marah. Suaranya galak, tapi sepertinya sangat bergantung. Alis Murong Yu sedikit mengernyit, semuanya tidak akan seburuk ini lagi, kan? Ketika yang kecil punah, yang tua muncul lagi. Wajah Murong Yu sedikit menggelap, matanya berkilat, dan akhirnya berhenti di wajah seorang lelaki tua. Kekuatan lelaki tua ini adalah yang tertinggi di antara mereka yang hadir, dan seharusnya menjadi pengendali keluarga Lin. Saat ini, ia menatap Murong Yu dengan kebencian, menggertakkan gigi, ingin menamparnya sampai mati. Seolah tahu apa yang ingin ditanyakan Murong Yu, para leluhur keluarga Lin menggertakkan gigi dan berkata, leluhur pertama kami dari keluarga Lin adalah murid inti Sekte Tianhe.
Dia kuat. Jika kau berani menggerakkan keluarga Lin kami, leluhur kami tidak akan pernah melepaskanmu. Sekte Bangau Langit adalah salah satu dari 10 sekte, pintu, utama di wilayah Bintang Bima Sakti, dan leluhur Bangau Langit berada di tingkat alam surga dan manusia. Anggota keluarga Lin lainnya menambahkan. Mata Murong Yu sedikit menyipit. Hanya ada 10 leluhur alam surgawi dan alam manusia di medan Bintang Bima Sakti, dan leluhur Tianhe adalah salah satunya. Tapi apakah dia benar-benar takut pada Patriark Tianhe? Cibiran Murong Yu, dia hanya menghancurkan keluarga Lin, dan tidak akan pernah menyinggung leluhur Tianhe. Yang disebut leluhur pertama keluarga Lin tidak lebih dari murid inti sekte Tianhe. Inilah yang dikatakan semua orang di keluarga Lin. Mungkinkah leluhur pertama mereka hanyalah murid tukang dari faksi Tianhe? Sudah selesai, Murong Yu melirik orang-orang dengan samar, sambil memercikkan air liurnya dengan penuh niat membunuh. Hati banyak saudara besar keluarga Lin mencelos. Leluhur pertama mereka, sekte Tianhe, tidak bisa hidup berdampingan dengan Murong Yu. Orang ini juga terlalu berani. Sudah selesai, kalian boleh pergi, kata Murong Yu ringan, tetapi suaranya sangat dingin, mengandung niat membunuh yang mengerikan. Jantung semua orang berdebar kencang, dan mereka semua tahu bahwa selama Murong Yu bertindak, keluarga Lin mereka akan musnah. Oleh karena itu, pengendali keluarga Lin tiba-tiba berteriak, "Tunggu, Murong Yu, kita bertukar pesan agar kau tidak membunuh." Bagaimana? Saat hendak memulai, Murong Yu berhenti setelah mendengar kata-kata pihak lain dan saling memandang dengan penuh minat. Alam suci, aku tahu kau berasal dari alam suci. Dan aku juga tahu bahwa alam suci itu sendiri telah dijarah. Pengendali keluarga Lin berkata dengan suara berat. Kali ini, giliran hati Murong Yu yang berdebar kencang. Kulihat ia mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung mengambil alih pengendali keluarga Lin. Niat membunuh yang mengerikan menghantam kepala keluarga Lin seperti gelombang yang dahsyat, seluruh tubuh dan bahkan jiwa pengendali keluarga Lin yang tertekan oleh tekanan alam penciptaan hendak meledak. Ngomong-ngomong, bagaimana kau tahu tentang ini? Apakah lenyapnya alam suci ada hubungannya denganmu? Suaranya dingin dan penuh pembunuhan. Selama pengendali keluarga Lin berani mengangguk, Murong Yu pasti akan membunuhnya sejak awal. Pengendali, keluarga Lin ketakutan, dan melihatnya menatap Murong Yu dengan ekspresi ngeri, lalu menggelengkan kepalanya dengan panik. Pengendali keluarga Lin, yang terkuat selain leluhur pertama, bagaikan daging, ikan di atas talenan di hadapan Murong Yu, tanpa perlawanan apapun dan hanya bisa membiarkan daging putri duyung itu. Kau adalah anggota alam suci. Kami hampir mengetahuinya sebelumnya. Mengenai lenyapnya alam suci, bukan hanya lenyapnya sebuah planet di alam suci, tetapi galaksi cakar harimau kita, dan bahkan banyak planet yang relatif maju di galaksi yang lebih besar. Itu dijarah. Ketika pengendali keluarga Lin berbicara, ia tiba-tiba menjerit. Ternyata, karena mengira dirinya terlalu lambat bicara, ia justru membaca jiwanya secara langsung. Kata-kata pengendali keluarga Lin memang belum dapat dipercaya, tetapi ingatannya tak terbantahkan. Setelah beberapa saat, Murong Yu pasti akan menerima informasi yang diinginkannya. Hal ini membuatnya cukup beruntung. Pengendali keluarga Lin benar. Belum lama ini, mereka diam-diam menemukan bahwa Murong Yu berasal dari alam suci. Namun, setelah mereka mengetahuinya, alam suci juga direbut. Hal ini membuat keluarga Lin tertekan untuk sementara waktu. Jika tidak, alam suci pasti sudah dihancurkan oleh keluarga Lin. Mengenai penjarahan alam suci, pengendali keluarga Lin tidak curang. Hanya satu dunia suci di tata surya yang dijarah. Namun, di galaksi cakar harimau, banyak planet telah dijarah. Banyak planet di galaksi lain telah dijarah. Murong Yu menyimpulkan bahwa semua planet yang dijarah ini memiliki satu karakteristik. Tak satu pun dari mereka adalah bintang Yuan, tetapi setiap planet adalah planet yang telah berkembang hingga ekstrim. Berbagai aturan dan metode kultivasi cenderung membentuk planet yang lengkap dan sudah lengkap. Dalam hal ini, pengurus keluarga Lin sampai pada suatu kesimpulan. Dengan kata lain, ia mendengar kesimpulan ini dari orang lain. Alasan pihak lain ingin menjarah planet-planet dengan aturan lengkap ini adalah untuk menyerang alam surga dan manusia. Lagi pula, alam surga dan manusia tidak dapat ditembus oleh kultivator biasa. Selain warisan yang sesuai, harus ada cukup jiwa. Planet dengan aturan lengkap seperti alam suci, setelah disempurnakan, meskipun tidak sekuat inti bintang, jika jumlahnya banyak, mungkin orang itu akan memperoleh cukup pemahaman untuk menerobos ke alam surga dan manusia dalam satu gerakan. Memurnikan, alis Murong Yu sedikit mengernyit. Jika pihak lain benar-benar memiliki ide ini, ia harus merebut kembali alam suci sebelum lawan memurnikan alam suci. Jika tidak, seluruh alam suci akan dimurnikan saat itu. Auzu.com sebenarnya, siapa pihak lain itu? Pengendali keluarga Lin sama sekali tidak tahu, ia tahu ada orang seperti itu. Namun, hal itu memberi pesan samar kepada Murong Yu bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik di puncak penciptaan di galaksi iblis tersegel. Galaksi Bima Sakti dan Galaksi Iblis Gila adalah galaksi kelas 2 setelah 10 galaksi terkuat seperti Galaksi Bangau Langit. Mereka sangat kuat, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik di alam penciptaan. Galaksi Iblis tersegel, wajah Murong Yu sedikit mengernyit.
Galaksi ini tidak asing baginya, dan markas besar kelompok bandit tengkorak berada di galaksi iblis tersegel. Meskipun, hanya sedikit orang yang tahu lokasi spesifik bandit tengkorak. Sudah waktunya untuk pergi ke galaksi iblis tersegel. Mata Murongyu memancarkan cahaya dingin, dan di saat yang sama, ia menamparkan kepala pengurus keluarga Lin dengan keras. Penampilan pengurus keluarga Lin tidak banyak berubah. Namun, jiwanya telah hancur. Jiwanya hancur, dan ia secara alami sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Kalian semua, ikuti patriark kalian. Setelah menamparkan pengurus keluarga Lin hingga mati, Murongyu melancarkan pembantaian, membunuh semua petinggi keluarga Lin di aula utama. Setelah membaca ingatan para pengurus keluarga Lin, Murongyu telah lama menyadari bahwa orang-orang di keluarga Lin ini tidak percaya pada siapapun. Mereka semua adalah penjahat, dan tidak berlebihan jika dikatakan sangat jahat. Menghancurkan mereka berarti menghilangkan bahaya bagi rakyat. Dengan gaya seperti Murongyu, tidak perlu membunuh petinggi keluarga Lin lainnya. Tanpa kekuatan besar yang mengambil alih kendali, keluarga Lin cepat atau lambat akan hancur. Namun, Murongyu tidak membiarkan rumah harta karun keluarga Lin luput. Ia segera mengosongkan gudang harta karun keluarga Lin, dan tidak meninggalkan satu pil pun, obat, untuk keluarga Lin. Tentu saja, semua harta karun ini, diserahkan, oleh Murongyu kepada Sheng Tsung. Keluarga Lin juga merupakan leluhur tingkat ke-9 dari dunia bawah, Dong, dan bahkan leluhur dari alam penciptaan. Tabungan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sangat mengerikan, dan mereka dapat sepenuhnya mengembangkan sekte suci menjadi kekuatan tingkat dunia bawah, Dong. Tanpa basa-basi lagi, Murongyu tidak terus tinggal di tata surya, tetapi bergegas ke galaksi iblis tertutup. Dia akan melacak orang kuat yang menjara planet yang tak terhitung jumlahnya di puncak alam penciptaan. Setelah pergi ke galaksi iblis tersegel, setelah beberapa waktu menyelidiki, Murongyu menjadi sedikit tertekan. Kekuatan galaksi iblis tersegel puluhan juta kali lebih kuat daripada galaksi cakar harimau. Ada lebih dari 100 orang kuat di tingkat ke-9 alam penciptaan saja. Di antara mereka, 10 orang telah mencapai puncak alam penciptaan, bersiap untuk menyerang alam surga dan alam manusia yang lebih tinggi. Di antara mereka, 3 orang patut dicurigai oleh Murongyu. Penguasa pintu, dan penguasa pintu, adalah Mou, penguasa sekte Xingyue, dan penguasa Mo Guanglou, Chidori. Mengapa Anda mencurigai ketiga orang ini? Ketiga orang ini semuanya adalah makhluk di puncak alam penciptaan, dan saya mendengar bahwa mereka telah lama mencoba untuk menerobos ke alam surga dan alam manusia. Tetapi tidak dapat menerobos. Yang utama adalah bahwa tidak satu pun dari ketiga orang ini adalah orang baik. Mereka adalah tipe orang yang melakukan segalanya untuk meningkatkan kekuatannya. Pintu, sekte bulan bintang, dan menara cahaya iblis, ketiga kekuatan ini telah lama terkenal di galaksi penyegel iblis, dan setenar kelompok bandit tengkorak, atau bahkan sama. Namun, bandit tengkorak merampok mereka secara terbuka dan jujur, tetapi ketiga faksi, pintu, ini diam-diam melakukan segala macam kejahatan. Namun, ketiga kekuatan ini terkenal. Tetapi satu persatu adalah kekuatan teratas galaksi penyegel iblis, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Murongyu masih berada di alam keberuntungan sekarang, bagaimana dia bisa menyelidiki mereka? Bahkan jika dia memastikan bahwa salah satu dari ketiganya menjara alam suci, dia tidak akan bisa merebutnya kembali. Kekuatan masih terlalu lemah, bukan hanya dia sedikit tidak berdaya. Selama dia tidak berdiri di titik tertinggi kekacauan, Murongyu akan selalu merasa bahwa kekuatannya tidak cukup kuat, atau bahkan tidak cukup sama sekali. Kalian harus menemukan cara untuk menerobos ke dunia bawah, Dong, sesegera mungkin. Ambang, bagi ketiga kekuatan ini untuk merekrut murid adalah dunia bawah, Dong. Murongyu agak tak berdaya. Di wilayahnya saat ini, ia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan tiga kekuatan utama. Bukankah kalian harus kembali ke galaksi petir merah dulu, tingkatkan kekuatan kalian ke alam neter, Dong, lalu kembali untuk menyelidiki. Pikir Murongyu dalam hati. Pada tahap ini, satu-satunya yang dapat membuat kekuatannya menerobos dengan cepat adalah penguasa guntur merah. Di galaksi Chilei, terdapat aliran guntur kematian, berwarna merah yang tak berujung. Selama ada cukup waktu, itu akan cukup bagi wilayah kekuasaannya untuk menerobos. Hei, sudah dengar, ada dunia rahasia surga dan manusia di galaksi iblis tersegel kita yang akan muncul dalam waktu dekat. Sekarang, 10 sekte, manusia, teratas sedang memanggil para ahli dari seluruh galaksi iblis tersegel untuk menjelajahi dunia rahasia surga dan manusia. Alam rahasia surga dan manusia. Bukankah itu alam rahasia milik alam surga dan manusia yang kuat? Akan ada harta karun setingkat alam surga dan manusia. Tapi kapan 10 kekuatan besar begitu baik? Ingin masyarakat menjelajahi alam rahasia bersama. Konspirasi, ini pasti konspirasi. Mungkin aku berpikir untuk menggunakan kita sebagai umpan meriam untuk memberi mereka pertempuran pertama. Dulu, dunia rahasia tidak mengizinkan orang luar untuk mendekat sama sekali, kecuali orang-orang dari 10 kekuatan teratas itu sendiri. Saat hendak berteleportasi kembali ke sistem bintang petir merah untuk berlatih, ia mendengar orang-orang di sekitarnya terus-menerus membicarakan dunia rahasia surga dan manusia.
Hati Murongyu tergerak, dan ia langsung mengerti. Alam rahasia surgawi bukan hanya alam rahasia setingkat alam rahasia, tetapi juga nama alam rahasia tersebut. Menurut legenda, alam rahasia surgawi adalah sebuah rumah besar, Dong, yang digarap oleh seorang ahli alam rahasia surgawi di zaman kuno, dan bahkan berisi warisan dari ahli alam rahasia surgawi tersebut dan berbagai harta karun lainnya. Yang terpenting adalah alam rahasia surgawi ini belum dikembangkan. Dalam hal ini, Murongyu tentu saja sedikit meremehkan. Jika benar-benar belum dikembangkan, lalu siapa yang bisa menjamin bahwa ada berbagai macam harta karun di dalamnya? Dan itu terlihat sangat meyakinkan. 10 kekuatan besar, saya khawatir, benar-benar akan menggunakan publik sebagai umpan meriam. Namun, alam rahasia yang belum dikembangkan memang memiliki hal-hal baik. Namun, untuk bisa mendapatkan hal-hal itu, selain memiliki kekuatan yang besar, adalah keberuntungan. Selama keberuntungan berpihak pada langit, bahkan jika tidak ada kekuatan yang kuat, hal-hal baik tetap mungkin diperoleh. Murongyu percaya bahwa keberuntungannya selalu baik. Oleh karena itu, meskipun ia tahu bahwa 10 kekuatan teratas akan memperlakukan mereka sebagai umpan meriam, ia memutuskan untuk melihat kegembiraannya. Selama Murongyu mendapatkan artefak primal tingkat alam surgawi manusia, ia dapat menerobos ke alam neter, Dong. Selama ia mencapai dunia bawah, Dong, kekuatan tempurnya akan meroket lagi, melesat ke tingkat kedua atau bahkan ketiga alam penciptaan dalam satu gerakan. Oleh karena itu, Murongyu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang berita tentang alam misterius surga dan manusia ini. Berita tersebut dirilis oleh 10 kekuatan teratas, dan siapapun dipersilakan untuk menjelajahi alam rahasia yang tidak diketahui bersama mereka. Dan 10 kekuatan teratas berjanji bahwa mereka tidak akan pernah mengganggu hal-hal yang mereka dapatkan di alam rahasia, apalagi merebutnya. Dalam hal ini, hati Murongyu semakin mencibir. Jika kau percaya kata-kata ini, maka kau benar-benar idiot. Beberapa hari kemudian, Murongyu bergegas menemui Luo Wangxing. Ketika dia datang ke sini, dia hanya diam. Jelas, masih banyak orang yang berpikiran seperti dia. Luo Wangxing, yang awalnya agak terpencil dan hanya memiliki sedikit biksu, kini dipenuhi biksu yang datang dan pergi. Para biksu yang berlalu lalang terlihat di mana-mana, baik di kota maupun di alam liar. Di antara para biksu ini, dunia bawah, Dong, yang kuat menempati porsi yang besar. Yang kedua adalah yang kuat di tingkat alam penciptaan. Adapun biksu di alam keberuntungan, selain biksu asli Luo Wangxing, hanya ada beberapa orang terbatas seperti Murongyu. Meskipun setiap biksu cukup serakah, tidak semua orang tidak menyadarinya. Alam keberuntungan benar-benar tidak memiliki tempat di sini. Oleh karena itu, terlepas dari kepercayaan diri masing-masing dari alam keberuntungan, tidak ada biksu alam keberuntungan yang berlebih. Tentu saja, Murongyu tidak ada dalam daftar ini. Meskipun ia berada di alam keberuntungan, kekuatan tempurnya berada di alam penciptaan. Oleh karena itu, ketika Murongyu muncul, serangkaian mata aneh terus-menerus menembak ke arahnya. Murongyu sama sekali tidak menghiraukannya. Apa yang orang-orang ini anggap urusan mereka, apa hubungannya dengan dia? Seiring semakin banyak orang yang datang, selain 10 faksi, pintu, teratas, banyak kekuatan lain yang datang. Bahkan, beberapa kekuatan telah keluar dengan kekuatan penuh. Orang-orang ini secara alami dikelompokkan berdasarkan sekte, orang, masing-masing. Adapun kultivator biasa seperti Murongyu, mereka juga menemukan orang untuk diajak bekerja sama dan membentuk tim. Hanya Murongyu yang tidak membentuk kelompok. Bukannya tidak ada yang mencarinya, tetapi dia telah menolaknya. Tentu saja, mereka yang berhasil menemukannya adalah para kultivator keberuntungan dengan mata yang menjulang tinggi. Tentu saja, Murongyu tidak tertarik dengan hal ini, jadi dia menolak. Namun, perilakunya membuat para ahli di ranah keberuntungan mengutuk. Bahkan beberapa orang bahkan lebih membunuh terhadap Murongyu. 10 hari kemudian, di bawah kepemimpinan 10 kekuatan utama, semua orang terbang menjauh dari Luo Wangxing dan terbang menuju ranah rahasia surga dan manusia. Ketika dia tiba di lokasi, Murongyu menemukan bahwa ranah rahasia surgawi dan manusia bukanlah ranah rahasia sebelumnya yang dia bayangkan. Ranah rahasia surga dan manusia sebenarnya adalah bintang yang sangat besar. Pada saat ini, Murongyu dan yang lainnya berdiri di luar Yuanxing yang besar. Dibandingkan dengan Yuanxing itu, Murongyu dan yang lainnya tidak signifikan dan tidak berarti. Yuanxing diselimuti oleh kabut putih tebal. Indra ilahi membentang dan segera terpental oleh kekuatan tak terlihat. Yuanxing ini adalah alam rahasia surga dan manusia, diselimuti awan dan kabut sepanjang hari. Lapisan awan dan kabut ini merupakan formasi besar dan pengekangan. Formasi ini memiliki daya mematikan yang sangat mengerikan, dan mereka yang tidak takut mati dapat pergi dan menghancurkannya. Tepat ketika kerumunan hendak memenuhi hasrat mereka, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari kerumunan. Pada akhirnya, kebanyakan orang menahan keinginan mereka dan menghentikan langkah yang hampir mereka ambil. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak percaya pada kejahatan, dan setelah suara acuh tak acuh itu berakhir, mereka bergegas maju. Embusan, embusan, embusan. Bahkan sebelum mereka mendekati alam rahasia surga dan manusia, semua orang melihat aliran bunga darah yang terus-menerus meledak di kehampaan.
Jelas bahwa mereka yang bergegas maju tercekik oleh formasi dan batasan alam rahasia surgawi. Di antara mereka, bahkan banyak yang berada di tingkat alam ciptaan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di belakang berhenti. Mereka semua menatap dunia rahasia surga dan manusia dengan mata ngeri, tak berani melangkah maju. 10 kekuatan utama kita akan bekerja sama untuk membuka celah di alam rahasia surga dan manusia, dan semua orang bisa masuk melalui celah itu. Tentu saja, orang-orang dari 10 kekuatan utama kita juga akan masuk. Tampaknya mereka mengkhawatirkan 10 kekuatan utama. Kekuatan mereka sama seperti yang lainnya, dan orang yang berbicara menambahkan kalimat lain. 10 kekuatan bisa bergabung untuk membuka celah. Bagaimana jika kalian tidak membiarkan kami keluar saat kalian keluar? Suara orang yang berbicara dengan 10 kekuatan itu belum terdengar, dan sebuah suara bertanya terdengar dari kerumunan. Kalau kalian tidak percaya, mungkin kalian tidak perlu masuk. Terdengar beberapa suara kesal, yang jelas merupakan orang yang sebelumnya telah berbicara dengan 10 kekuatan utama. Auzu.com. Semua orang terdiam, tak seorang pun berbicara. Lagi pula, orang-orang dari 10 kekuatan teratas tidak meminta mereka masuk, kan? 10 bayangan manusia terbang dari kerumunan dan langsung menuju ke alam rahasia surga dan manusia. Itu adalah yang terkuat dari 10 kekuatan teratas. Setelah 10 orang itu mendekati alam rahasia surgawi untuk jarak tertentu, mereka mulai melakukan tugas mereka. Tatapan mata Murongyu melesat keluar, dan akhirnya berhenti pada mereka bertiga. Menyegel, pintu, ajaib dan gagak ajaib, pintu. Master Sekte Xingyue, Chidori, Tuan Rumah Mo Guanglou. Ketiga kekuatan ini persis salah satu dari 10 kekuatan galaksi iblis tersegel. Ketika mata Murongyu menyentuh trio Mou, ketiganya langsung bereaksi. Hampir bersamaan, mereka bertiga mengalihkan pandangan ke sisi Murongyu secara bersamaan. Murongyu terkejut, dan segera menarik kembali pandangannya. Dia tidak ingin ketahuan oleh mereka bertiga sekarang karena dia telah mengincar mereka. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, itu akan menjadi pembunuhan rahasia sama sekali. Tatapan mata dari puncak 3 alam penciptaan agung. Meskipun tidak ada niat membunuh di mata mereka bertiga, bagaimana mungkin ada mata setingkat ini yang bisa ditanggung oleh orang biasa? Lagi pula, ketiganya bukanlah orang baik, dan wajar saja ada tatapan mata yang kejam. Karena itu, ketika tatapan mereka bertiga bertemu dengan kerumunan di pihak Dao Murongyu, banyak dari mereka langsung tertindas dan berlumuran darah. Meskipun energi dan darah para pembangkit tenaga alam penciptaan semuanya terlihat, mereka tak bisa menahan diri untuk mundur lagi, dan ini meredakan tekanan yang terkandung di mata mereka bertiga. Mereka yang kuat di alam neter, Dong, sangat menderita, semuanya memuntahkan darah dengan deras, tak ada yang bisa mengecualikannya. Hati Murongyu sedikit tertekan, karena satu-satunya orang di dekatnya adalah seorang biksu dari alam keberuntungan. Bahkan alam neter, Dong, yang kuat pun menyemburkan darah, apa yang harus ia lakukan? Apakah akan meledak dan mati? Puff, tiba-tiba, ia memuntahkan seteguk darah. Kemudian, ia terhuyung dan jatuh tersungkur, tidak sadarkan diri, dan pingsan. Ketiga Mou itu menoleh dengan curiga. Dengan kekuatan mereka, ia bahkan tidak bisa melihat ada yang mengintip. Lagi pula, pihak lain setidaknya setingkat dengan mereka. Mungkin itu semacam perbaikan biasa. Mereka bertiga memikirkan hal ini dalam hati, lalu mengabaikan sisi ini. Alam ini terlalu rendah, sungguh tragis. Setelah beberapa saat, akhirnya Murongyu tersadar dari koma. Hanya saja masih ada sedikit rasa ngeri di wajahnya. Tentu saja, muntah darah, koma, dan kepanikannya hanyalah pura-pura. Meskipun tatapan ketiga Mou itu menakutkan, mereka tetap tidak bisa melukai Murongyu. Dia hanya tidak ingin menarik perhatian mereka. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang menertawakan penampilan acuh tak acuh Murongyu. Karena mereka tidak lebih baik dari Murongyu. Terlebih lagi, ranah Murongyu bahkan lebih rendah dari mereka. Setelah kejadian ini, Murongyu tidak memandang mereka bertiga. Dengan upaya 10 alam penciptaan terkuat, sebuah celah akhirnya terbuka di alam rahasia surga dan manusia. Segera, semua orang bergegas masuk. Murongyu juga bergegas ke kerumunan. Awalnya, dia bisa masuk langsung, tapi itu terlalu mencolok. Ayo ikuti, gelombang. Engah. Namun, begitu Murongyu memasuki alam rahasia surgawi, dia melihat bahwa banyak kultivator yang masuk lebih dulu meledak menjadi awan kabut darah, yang meledak ke dalam kehampaan. Napas kematian yang sangat kuat menyelimuti hati Murongyu. Tanpa ragu, Murongyu menyerbu Hetuluoshu. Di saat yang sama, buku Hetuluo menyusut menjadi partikel kecil yang hampir tak terlihat bahkan dengan kekuatan spiritual. Boom! Namun, meski begitu, kekuatan yang luar biasa dahsyat masih menghantam Hetuluoshu dengan keras. Puff! Murongyu menyemburkan seteguk darah. Ini karena damage yang meluap. Perlu dipahami bahwa setelah Hetuluoshu mencapai batasnya, serangan yang dapat ditahannya kurang dari 1/1 dari serangan aslinya. Terlebih lagi, kekuatan tempur Murongyu juga telah mencapai level pertama alam penciptaan. Namun, meski begitu, dalam sekejap, Murongyu terkena pukulan keras, dan bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan itu.
Jika kau tahan semua ini, apalagi Murongyu hanya kekuatan tempur tingkat pertama dari alam ciptaan, bahkan kekuatan tempur tingkat ketiga atau keempat dari alam ciptaan pun bisa terbunuh hanya dengan satu pukulan di. Benar saja, itu diadu. Dalam buku Hetuluo, Murongyu melihat banyak biksu Wai Miao King yang terus-menerus dibunuh. Meskipun banyak formasi dan batasan alam rahasia Tianyuan telah terkoyak, orang-orang di luar hampir tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Hanya setelah mereka bergegas ke celah itu, mereka menemukan bahwa orang-orang yang bergegas masuk telah dihancurkan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat itu, mereka ingin berhenti, tetapi sudah terlambat. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu menyerang dari semua sisi. Mereka yang bergegas masuk tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri. Dan, bahkan jika mereka punya waktu, mereka tidak bisa keluar. Karena orang-orang di luar telah bergegas masuk seperti arus deras. Retakannya sangat besar, bagaimana mungkin ada lebih banyak ruang. Akibatnya, sejumlah besar orang kuat terus-menerus tercekik, sementara orang-orang di belakang terus menyerbu tanpa menyadarinya. Selama proses ini, Murongyu telah mengendalikan Hetuluo Shu yang turun dengan cepat. Bahkan jika Hetuluo Shu berubah menjadi roh yang hampir tak terlihat oleh roh, ia selalu berada di bawah serangan yang mengerikan. Entah apakah itu karena terlalu banyak membunuh, atau karena serangan berikutnya tidak begitu kuat. Selama turun, Murongyu menyadari bahwa kekuatan serangannya semakin melemah. Perasaan berbahaya yang melayang di hati Murongyu tiba-tiba menghilang. Murongyu pun menghela napas lega, dan akhirnya tidak ada lagi serangan. Namun, Murongyu tidak keluar dari Hetuluo Shu, melainkan tetap berada di dalamnya. Alam rahasia Tianyuan ini sungguh kejam, dan selalu memberi rasa bahaya bagi Murongyu. Murongyu bisa merasakan serangan itu seperti gelombang badai yang baru saja dimulai. Ada bahaya yang lebih mengerikan menunggunya di belakang. Akhirnya, sehari kemudian, serangan di atas berhenti. Dalam sehari, ratusan juta orang kuat tewas di sini. Murongyu memperkirakan setidaknya 1 dari 10 orang tewas di sini. Pada awalnya, hanya ada 1/10 biksu, termasuk beberapa ahli alam penciptaan yang kuat. Jika terus berlanjut, akankah semua orang ini terbunuh? Setelah tidak ada serangan, para ahli yang tersisa akhirnya turun. Meskipun tidak ada serangan sekarang, mereka tetap menyaksikan pemandangan tragis itu. Mereka semua begitu ketakutan hingga wajah mereka membiru, dan mereka bersyukur dalam hati. Karena itu, setelah mereka memasuki alam rahasia asal surgawi, meskipun mereka juga pergi dengan cepat. Tapi aku sudah berhati-hati. Setelah semua orang ini pergi, para jenius dari 10 kekuatan besar perlahan berdatangan. Mereka semua tampak tidak cemas sama sekali. Hal ini membuat Murongyu bertanya-tanya, apakah orang-orang ini tahu sesuatu? Mereka pasti akan memperlakukan semua orang seperti umpan meriam. Namun, mereka tidak khawatir, akankah orang-orang ini mendapatkan harta karun itu? Setelah berpikir sejenak, Murongyu merasa bahwa 10 kekuatan besar tidak perlu khawatir dalam hal ini. Mengapa, jika tidak ada 10 kekuatan besar, siapa yang bisa membuka alam rahasia Tianyuan dengan berbagai formasi dan belenggu untuk pergi dari sini? 10 kekuatan besar mengatakan bahwa mereka tidak akan mengganggu mereka, apalagi merebutnya. Namun, itu jelas hanya omong kosong. Hanya, pintu, sekte Xingyue, dan gedung cahaya iblis yang pasti akan dirampok. Karena harta karun itu milik mereka cepat atau lambat, mengapa mereka harus khawatir? Biarkan mereka mendapatkannya terlebih dahulu, daripada mengganggu mereka. Setelah 10 kekuatan besar masuk, mereka berpencar ke segala arah, perlahan maju ke arah yang berbeda. Akhirnya, Murongyu mengikuti pintu Feng Mo. Hetuluo Shu tersenyum, bahkan tidak dapat menemukan pikiran spiritualnya. Sementara itu, Murongyu tidak mengikutinya terlalu dekat, melainkan menggantung dari kejauhan, mengikuti napas orang-orang yang menyegel pintu iblis. Oleh karena itu, tidak ada penemuan sama sekali tentang pintu Feng Mo. Sepanjang perjalanan, Murongyu menemukan banyak harta karun alam di jalan. Namun, untuk harta karun di bawah tingkat dunia bawah, orang-orang yang menyegel pintu bahkan tidak repot-repot mengumpulkannya. Meskipun Murongyu tidak membutuhkannya, Master Sekte Suci bukanlah seorang biksu di alam neter, Oleh karena itu, semua harta karun yang ada di hadapannya dikumpulkan olehnya, tak satu pun tersisa. Di jalan, Murongyu tidak menemui bahaya apapun. Karena semua bahaya telah disingkirkan oleh orang-orang yang menyegel pintu. Jika itu adalah bahaya yang bahkan mereka sendiri tidak dapat singkirkan, maka keadaan Murongyu akan semakin buruk. Boom! Apa? Tiba-tiba, pertama-tama, Murongyu mendengar suara keras, diikuti oleh jeritan. Bahkan Murongyu, yang berada jauh dari pintu iblis penyegel, melihat kabut darah tiba-tiba meledak di depannya. Orang-orang yang menyegel gerbang itu diserang, dan banyak orang tewas. Kesimpulan ini langsung dipatahkan oleh Murongyu. Namun, eksistensi macam apa yang tiba-tiba menyerang dan membunuh murid pintu Feng Mo? Inilah penguasa pintu yang menyegel pintu iblis, gagak iblis di puncak alam penciptaan. Selain gagak iblis, ada juga banyak ahli alam penciptaan tingkat tinggi di gerbang iblis penyegel. Karena penasaran, Murongyu langsung bergegas. Setelah ia mendekat,
pintu, iblis tersegel di depannya telah tenang. Mereka semua hanya menunjukkan ekspresi, berwarna, dan suram di wajah mereka. Meskipun tak satu pun dari mereka yang menyegel gerbang iblis adalah burung yang baik, mereka masih memiliki sedikit rasa sayang terhadap saudara-saudara di gerbang. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang diserang, tetapi mereka bahkan tidak melihat apa yang menyerang mereka, yang membuat mereka marah. Bahkan Mou pun memasang ekspresi cemberut di wajahnya. Jelas, ia, pembangkit tenaga listrik puncak di alam penciptaan, juga luput. Auzu.com. Hal ini membuat Murong Yu semakin penasaran. Jadi ia mengikuti dari belakang, berhasrat untuk melihat siapa penyerang diam-diam itu. Ia merasa bahwa penyerang diam-diam itu akan terus muncul. Benar saja, kurang dari setengah hari kemudian, sesosok hantu bergegas dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kemudian ia menerjang kerumunan sebelum semua orang sempat bereaksi. Pada saat ini, jiwa Murong Yu bergetar hebat. Tekanan khusus datang dari jauh. Wajah Murong Yu sedikit berubah. Itulah tekanan yang khas bagi seorang biksu jiwa. Sebagai seorang biksu jiwa, Murong Yu dapat dengan mudah merasakan keberadaan orang lain. Namun, meskipun Murong Yu mampu merasakannya, orang lain seharusnya tidak dapat merasakannya. Ini adalah induksi khusus yang dimiliki oleh para kultivator jiwa. Saat jiwanya bergetar, Murong Yu merasakan jiwanya membeku sejenak. Ini setara dengan efek pembekuan waktu. Namun, hanya jiwanya yang membeku sekarang. Hanya jiwanya yang membeku, dan yang lainnya tidak terpengaruh sama sekali. Oleh karena itu, selama jiwanya membeku, penyerang misterius itu telah menyerbu kerumunan, gerbang, iblis tersegel dan membuka cincin itu untuk membunuh. Boom! Sebuah tangan besar, rambut terjulur dengan ganas, dan Murong Yu dengan jelas melihat bahwa para murid, pintu, iblis penyegel yang masih dalam keadaan terhenti jiwa bahkan belum sempat bereaksi, mereka telah tertembak menjadi awan darah. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya melihat siapa penyerang misterius itu. Ini adalah binatang buas yang tampak seperti gumpalan, daging, kecil, seukuran kepala dua orang, dewasa, dan ditutupi rambut halus. Teriak. Setelah orang-orang itu hancur berkeping-keping, binatang buas tak dikenal itu membuka mulut besarnya dan menghisap dengan kuat. Murong Yu dengan jelas menemukan bahwa jiwa para murid, pintu, yang telah ditembak mati oleh binatang buas tak dikenal itu langsung tertelan. Semuanya terjadi di antara percikan api dan api dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, jiwa semua orang terpengaruh, dan binatang buas itu tidak tinggal diam sama sekali, dan mundur dengan satu pukulan. Wus! Setelah pintu, Feng Mo dan yang lainnya bereaksi, binatang buas itu telah mundur dengan hebat. Kecepatannya jauh melampaui pembangkit tenaga listrik alam penciptaan rata-rata. Mati, penguasa pintu, dan pintu, gagak iblis, bereaksi paling cepat. Kekuatannya telah mencapai puncak alam penciptaan, dan ia masih menahan amarahnya. Jadi, tembakan pertama, bom, kekuatan puncak alam penciptaan dikerahkan secara ekstrim olehnya, dan aura mengerikan, bergoyang, keluar, kehampaan terpental dan langit berguncang. Kecepatan binatang buas itu sangat cepat, dan ia melarikan diri sangat jauh. Namun, bagaimanapun juga, kekuatannya jauh lebih rendah daripada puncak alam penciptaan. Raungan, binatang buas itu ditampar keras ke tanah oleh telapak tangan hitam ajaib, dan mengeluarkan raungan yang tidak sesuai dengan sosoknya. Pertama kali mendengar raungan itu, jiwa Murong Yu tiba-tiba terasa sedikit pusing. Jiwa kuat seperti apa yang dimiliki Murong Yu, apalagi menjadi korban. Murid, pintu, Feng Mo itu sudah pulih, tetapi setelah raungan itu, ia pusing lagi. Bahkan jiwa Mo pun tertegun sejenak. Dalam sekejap, itu sudah cukup bagi binatang buas itu untuk melarikan diri. Setelah, binatang buas itu melarikan diri tanpa jejak. Wajah Mo seburuk seperti baru menelan setumpuk kotoran. Ia sengaja mengejarnya, tetapi ia takut pintu iblis itu akan tersapu bersih. Pada akhirnya, ia tetap tidak berhasil menyusul. Namun, Murong Yu berhasil menyusul. Binatang buas ini ternyata adalah seorang kultivator jiwa, dan metode serangan jiwanya lebih hebat daripada Murong Yu. Jika ia bisa menguasai kemampuan binatang buas ini, kekuatannya akan meroket lagi. Awalnya, Murong Yu tidak bisa mengejar binatang buas itu dengan kecepatannya, tetapi binatang buas itu meninggalkan aura yang kuat, yang memberi Murong Yu cukup jejak untuk melacaknya. Murong Yu melacak masa lalu, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyusul binatang buas itu, yang tertinggal jauh di belakang. Sepertinya binatang buas ini seharusnya terluka. Namun, ini lebih tentang tindakanku selanjutnya. Melihat binatang buas yang perlahan melambat, Murong Yu pun mengikutinya. Akhirnya, ketika binatang buas itu memasuki ngarai yang panjang dan sempit, ia tidak keluar. Ini seharusnya sarang lama binatang buas itu. Murong Yu terus berada di Hetul Woshu, Fuk mengendalikan Hetul Woshu dan berjalan masuk. Namun, pikiran spiritualnya tidak meluas. Begitu binatang buas itu waspada, mustahil untuk mengejarnya dengan kecepatan Murong Yu. Tak lama kemudian, Murong Yu tiba di depan sebuah rongga gunung kecil. Dan napas binatang buas itu menghilang begitu saja di mulut gua gunung itu. Tanpa ragu, Murong Yu mengendalikan Hetul Woshu dan masuk. Namun,
Begitu Fang memasuki rongga gunung, Murongyu melihat sepasang mata yang berkibar muncul di hadapannya, kurang dari 1 meter darinya. Bukankah itu persisnya siapa binatang buas itu? Bahkan Murongyu melihat bahwa binatang buas itu telah mengembangkan mulutnya, siap mengaum. Mengaum, sebelum Murongyu sempat menghentikan reaksinya, binatang buas itu sudah meraung. Tiba-tiba, kekuatan yang tak terjelaskan meledak dari mulut binatang buas itu, seperti arus deras, menyerbu Hetuluosho, dan bahkan ke arah Murongyu. Pada saat ini, Murongyu merasa jiwanya mandek, seolah membeku. Setelah binatang buas itu mengaum, ia tidak berhenti menyerang dan terus mengaum. Pada saat yang sama, ia bahkan menunjukkan cakar berbulunya dan menamparkan Murongyu dengan keras. Jiwanya membeku, dan bahkan naluri reaksioner Murongyu pun terhenti. Dengan bang, Hetuluosho ditampar dan terlempar keluar oleh binatang buas itu. Engah, kerusakan yang dahsyat langsung membombardir tubuh Murongyu, dan ia menyemburkan seteguk besar darah. Namun, kerusakan yang dahsyat itu juga memulihkan jiwa Murongyu. Dengan pikiran, ia mengendalikan Hetuluosho dan mundur dengan keras. Selama proses ini, tebasan jiwa suci miliknya telah menyerang binatang buas tersebut. Di saat yang sama, ia juga melakukan tugasnya dengan baik dalam mempertahankan jiwa. Mata kecil binatang buas itu menatap tajam ke arah Murongyu, memancarkan cahaya yang mengerikan, meraung berulang kali. Di saat yang sama, kekuatan jiwa dibombardir, dan mereka pun bertempur melawan Murongyu. Kehampaan bergetar, bahkan hancur berkeping-keping. Meskipun tidak ada ledakan kekuatan dahsyat, pertarungan antara kekuatan jiwa bahkan lebih berbahaya dan mengerikan. Selama ada kesalahan, jiwa akan dihancurkan oleh lawan dan langsung mati. Penggunaan kekuatan jiwa oleh Murongyu hanya memiliki metode seperti tebasan jiwa suci dan badai jiwa yang mirip dengan prinsip serangan kekuatan. Serangan jiwa binatang buas itu beragam. Ia dapat menyerang secara langsung seperti halnya serangan dari Murongyu. Ia juga dapat membekukan jiwanya seperti waktu yang membeku. Selama pertempuran, Murongyu menyadari bahwa jiwanya seharusnya sekuat binatang buas itu. Namun, kekuatan tempur jiwa binatang buas itu jauh lebih kuat daripada dirinya. Kemampuan membekukan jiwa telah berulang kali menyebabkan jiwa Murongyu hampir membeku. Dan begitu jiwanya membeku, ia akan langsung jatuh ke angin, atau bahkan terbunuh. Namun, dari awal hingga akhir, Murongyu tidak pernah meninggalkan Hetuluosho. Oleh karena itu, bahkan jika binatang buas itu membekukan jiwanya, tidak mudah untuk membunuhnya. Teriak, tiba-tiba, cahaya hitam melesat keluar dari Hetuluosho, berubah menjadi pita hitam, merobek kehampaan, dan langsung membombardir binatang buas itu. Binatang buas itu terkejut, dan hendak mundur dengan ganas. Saat menghindari pita hitam itu sudah menghantamnya dengan ganas. Embusan, semburan darah berhamburan di kehampaan, sangat keras. Di saat yang sama, binatang buas itu menjerit. Pada saat ini, pita hitam itu juga menunjukkan sosoknya, itu adalah pecahan senjata. Dengan pecahan senjata yang dikorbankan oleh kekuatan tempur Murongyu saat ini, kekuatan tempurnya telah ditingkatkan ke puncak alam penciptaan tingkat pertama. Gagak iblis adalah puncak alam penciptaan, dan dia tidak bisa membunuh binatang buas itu. Dalam keadaan tembakannya, binatang buas itu lolos. Orang bisa membayangkan betapa cepatnya binatang buas itu. Namun, justru karena tembakan Mou, binatang buas ini terluka. Dan selama pertempuran, Murongyu tidak pernah menunjukkan serangan kekuatannya. Karena itu, bagaimana binatang buas ini tahu bahwa kekuatan Murongyu juga begitu kuat? Secara naluriah ia mengira bahwa Murongyu hanyalah seorang biksu jiwa. Karena itu, ia langsung terpukul keras. Raungan, binatang buas itu meraung lagi dan lagi, lalu menepuk-nepuk kaki Murongyu. Di saat yang sama, tubuhnya bergetar hebat, dan ia langsung terhempas ke duri miring itu. Kabur tanpa perlawanan, binatang buas ini tidak bodoh. Ia tahu jika terus berurusan dengan Murongyu, ia mungkin akan dibunuh oleh seorang biksu manusia yang berbahaya, seorang pengkhianat. Tanpa ragu, Murongyu mengejarnya. Lalu bagaimana dengan gua sebelumnya? Murongyu tidak berencana untuk masuk dan mencari tahu. Jelas, gua ini bukanlah sarang lama binatang buas itu, melainkan tempat di mana binatang buas itu biasa menyergap Murongyu. Mengapa binatang buas itu tahu jejak Murongyu? Jelas, Murongyu bisa merasakan keberadaannya, dan ia juga bisa merasakan keberadaan Murongyu. Ditambah dengan IQ-nya yang tidak terlalu rendah, menyergap Murongyu atau semacamnya adalah hal yang wajar. Kali ini, binatang buas itu tidak berhenti, dan kecepatannya sangat cepat. Tiba-tiba, Murongyu terlempar. Namun, ia tidak bisa menghapus jejak yang ditinggalkannya di kehampaan. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat segera melihatnya, Murongyu tetap mengikuti jejaknya dan mengejarnya. Kecepatannya sangat tinggi, dan untuk melacak hubungan antar binatang buas, Murongyu tidak menemui bahaya apapun di sepanjang perjalanan. Lagi pula, binatang buas telah lama tinggal di sini, mengetahui di mana ada bahaya dan di mana tidak ada bahaya. Dalam melarikan diri, ia tentu tidak akan memilih tempat berbahaya untuk dituju. Meskipun mungkin untuk membunuh Murongyu dengan cara itu, sangat mungkin ia juga akan terbunuh. Tiba-tiba, hari berlalu.
Auzu.com. Sepanjang perjalanan, Murongyu menemukan banyak harta karun alam. Beberapa bahan obat bahkan lebih iri pada pembangkit tenaga alam penciptaan tingkat tinggi. Murongyu tak melepaskan apapun, dan mengambil semua yang dilihatnya. Ibumu, bajingan, datang ke tempatku lagi, benar-benar mencari kematian. Saat baru saja memasukkan ramuan obat kuno ke dalam buku Hetuluo, suara gemuruh menggelegar menghantam tubuh Kizen. Tubuh Kizen pun terhuyung. Gendang telinganya langsung pecah, dan darah mengucur deras di sepanjang telinga yang tertusuk. Ledakan, suara keras bagai guntur itu belum juga mereda, diikuti oleh ledakan-ledakan dahsyat. Napas kekuatan yang mengerikan berdesir, menyapu segalanya kemanapun ia pergi. Ledakan, ledakan, saat melihat sosok raksasa di atas langit, ia langsung menyerang dengan panik. Bukan, seharusnya dua sosok. Selain sosok raksasa itu, ada juga makhluk kecil, itu adalah binatang buas yang sedang dilacak oleh Murongyu. Panda, melihat lawan dari binatang buas itu, mata Murongyu tampak aneh. Karena binatang buas itu adalah panda raksasa. Saat di dunia fana, Murongyu telah melihat banyak panda raksasa. Namun, panda raksasa pada masa itu cukup lucu dan jinak. Mereka hanyalah hewan biasa, dan tidak bisa bergaul dengan monster atau binatang buas. Kemudian, Murongyu memasuki alam kultivasi, alam keabadian, alam dewa, alam suci, dan bahkan memasuki langit berbintang yang tak berujung. Ia belum pernah melihat panda raksasa lagi. Terlebih lagi, ia belum pernah mendengar panda raksasa sebagai monster atau binatang buas. Namun, panda raksasa di depannya ini, meskipun terlihat sangat imut, namun, aura yang terpancar dari tubuhnya cukup mengerikan. Binatang buas yang awalnya dikejar oleh Murongyu juga cukup kuat, tetapi saat ini ia ditekan oleh panda raksasa dan tidak bisa melawan. Namun, metode serangan jiwa binatang buas itu tampaknya tidak berpengaruh pada panda raksasa. Ini luar biasa. Murongyu perlahan mendekat, memperhatikan panda raksasa menekan binatang buas itu, ia masih merasa sedikit aneh. Binatang kecil sialan, jika panda tidak pamer, kau tidak bisa memperlakukanku seperti kucing gila. Bajingan, aku harus mencabik-cabikmu hari ini. Panda raksasa itu terus mengumpat saat bertarung. Akhirnya, ia menjadi semakin kotor, bahkan mengumpat, sehingga membuat Murongyu tak tahan. Binatang buas itu mungkin juga marah, tetapi ia terluka 2 kali. Lagi pula, ia bukan lawan panda raksasa. Oleh karena itu, meskipun marah, ia tak berdaya. Bahkan, ia tidak bisa melarikan diri. Murongyu berjalan perlahan. Ia cukup tertarik dengan metode serangan jiwa binatang buas itu. Karena itu, ia tidak akan pernah membiarkan binatang buas itu dipukuli sampai mati oleh panda raksasa. Bahkan jika ia terbunuh, ia akan mengambil tubuh binatang buas itu dari panda raksasa. Ledakan. Panda raksasa itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan menamparnya hingga binatang itu terbang. Binatang buas itu menyemburkan darah dengan liar dan napasnya terengah-engah. Arah terbang terbalik binatang buas itu tepat menghadap ke arah Murongyu. Murongyu terkejut dan langsung menyerang. Serangan jiwa yang dahsyat itu langsung menebas. Raungan, binatang buas itu kembali terpukul keras, dan kekuatannya merosot untuk sementara waktu. Ketika Murongyu diserang secara tiba-tiba, ia langsung terpukul keras. Pada akhirnya, ia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mengumpulkan Hetuluoshu yang telah dikorbankan oleh Murongyu. Begitu binatang buas itu memasuki Hetuluoshu, ia langsung ditindas oleh Murongyu. Dalam buku Hetuluo, Murongyu adalah penguasanya. Binatang buas di alam ciptaan masih bisa ditindas. Anak manusia, maukah kau keluar dan berterima kasih padaku karena telah memberimu hadiah ini? Setelah menekan binatang buas itu, Murongyu ingin mengusirnya. Namun panda itu menoleh dan berkata dengan suara tertahan. Panda raksasa itu sangat kuat, dan Murongyu sama sekali bukan lawannya sekarang. Oleh karena itu, ia tidak ingin mengalami hal-hal buruk dengan panda raksasa itu. Maka, ia tidak tinggal diam, ia ingin pergi. Kalau kau kabur begitu saja, si kecil itu pasti akan mengejarmu. Dengan kekuatanmu, cek-cek, kata panda raksasa itu lagi. Di saat yang sama, tubuhnya perlahan mengecil. Tak lama kemudian, ia menyusut menjadi kekuatan panda biasa. Jangan khawatir, kucing tampan ini tidak akan melawanmu. Panda raksasa itu perlahan berjalan menuju Murongyu dan terus mengoceh. Petik 2. Puff, seru Murongyu langsung. Panda ini terlalu narsis, kan? Ia juga kucing yang tampan. Panda raksasa memang imut, jadi apa hubungannya dengan si tampan? Namun, Murongyu tidak merasakan niat membunuh dari panda itu. Jadi, ia berjalan keluar dari Hetuluoshu. Saat melihat Murongyu, wajah panda itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kekecewaan. Namun, tak lama kemudian ia menjadi bersemangat, seperti yang kubayangkan, anakmu tidak setampan kucing. Namun, kau juga harus bersyukur. Jika kau tidak setampan aku, mungkin kau tidak akan selamat. Wajah Murongyu berubah hitam. Lebih tampan dari itu, apakah ia akan membunuh orang?